tadi ya, kenapa direkomendasikan tetap mengkonsumsi produk herbal BOB ya. Kita tahu bahwa tetes aja 18 itu kaya vitamin, ya lengkap vitaminnya, mineral, zat-zat pembangun yang mulai dari protein dari hasil pengolahannya ya, dari 65 macam herbal ya pada tetes aja 18 itu yang difermentasikan. Itu ada zat pembangun ya. Kalau kita bicara zat pembangun berarti ada karbohidrat, protein, ya ada sedikit lemak ya, asam lemak di situ, terutama dalam bentuk asam lemaknya ya, gliserol ya, sehingga mendukung proses metabolisme berjalan normal ya. Stabilitas fungsi sel-sel juga menjadi lebih baik begitu ya. Black cypress ini secara umum ya, kaya fitokimia dari minyak katsiri ya. Jadi bisa digunakan untuk gangguan-gangguan keluhan-keluhan pada tulang, sendi dan sebagainya. Jadi ada fungsi seperti melumas ya, melumasi begitu persendian dan sebagainya, karena ada habatus sauda di situ, ada apalagi delima ya, ada buah tin ya, cukup lengkap ya di black cypress itu. Lalu vitamin juga, kalau tadi di tetes aja 18 memang sudah ada vitamin, tapi khusus untuk black cypress dari habatus saudanya sendiri itu sudah vitamin B-nya sudah terlengkap ya. Jadi nah ini fungsinya untuk apa? Nah biasanya ini berkaitan dengan sistem saraf ya, kerja sistem saraf. Makanya kenapa direkomendasikan ya untuk gangguan sendi saraf itu black cypress ya. Vitamin B-nya lengkap di situ. Ya, jadi yang pegal-pegal, yang semutan, nah, yang sering kali terasa pusing begitu ya, dari mulai mungkin ada gangguan dari mah, dari GERD dan sebagainya yang juga menyebabkan juga biasanya badan pusing ya, kepala kita pusing. Nah itu biasanya yang terganggu adalah pada sistem saraf, sehingga direkomendasikan ya, black cypress ini. Selain itu juga ada vitamin E ya, lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada pada tetes aja ya. Antioksidannya juga ya cukup banyak di black cypress ya, asam limonat ya, dan asam folat gitu. Ini yang fungsinya semua untuk terutama untuk kerja fungsi dari sel-sel saraf. Baik, berikutnya masih untuk black cypress ini masih slide yang tadi ya. Jadi ini mengoptimalkan fungsi sistem saraf, imunitas, metabolisme energi ya, masuk juga menutrisi sel-sel ya, itu nanti pada sistem saraf ya. Gitu. Oke. Produksi sel darah merah juga akan dibantu stabilitasnya ya. Lalu mengatasi asma ya, jadi bagi yang ada gangguan asma, sesak napas, selain hunza nanti black cypress-nya dilanjutkan saja ya. Gangguan pencernaan itu juga dibantu ya, hunza, black cypress ya, selain radang sendi dan peradangan lainnya ya. Juga berikutnya pada hunza ya, ini karakter hunza itu mirip cairan sel sebetulnya ya. Jadi hampir tidak ada penolakan ya pada tubuh ketika mengkonsumsi hunza ini, karena betul-betul mirip cairan sel ya, mirip plasma. Ada muatan ion negatif dari hidrogen begitu ya pada hunza ini. Jadi ini disebut sebagai powerful antioksidan ya. Jadi di sini proses detox juga ya dibantu dengan hunza ya. Selain juga oleh slimming tea ya, itu cukup potensial. Jadi fungsi utama dari hunza memang yang utamanya menetralisir sebenarnya radikal bebas ya, juga sebagai aktivator penyerapan nutrisi sel ya. Jadi makanan yang masuk itu penyerapan nutrisinya akan dioptimalkan dengan bantuan hunza ini. Jadi kalau ada yang nggak bisa makan banyak mungkin karena gangguan, ada keluhan-keluhan lain yang menyebabkan terganggunya sistem pencernaan, tidak bisa makan cukup ya begitu, maka dibantu dengan hunza penyerapannya, sehingga walaupun makannya sedikit tidak akan mengurangi kandungan gizi yang diserapnya gitu ya. Selain juga detoksifikasi sudah jelas ya pada hunza ini, meningkatkan penyerapan air pada sel sehingga mengurangi risiko juga dehidrasi ya dengan hunza ini, menetralisir asam dan mengatur level dari keasaman tubuh kita ya, level pH. Kenapa ini perlu diatur?
Kalau terlalu acidic, terlalu asam tubuh kita, itu biasanya cenderung mudah terkena penyakit-penyakit infeksius. Jadi penyakit-penyakit yang kategorinya penyakit infeksi, itu gampang sakit. Kalau terjadi luka dan sebagainya juga agak sulit sembuh dan sebagainya. Nah itu dibantu ya untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut dengan rutin minum Hunza. Lalu menurunkan juga risiko kanker tentu ya, karena sifatnya yang cenderung alkalin ya, jadi bersifat basa Hunza itu ya. Sedangkan tubuh kita kecenderungannya asam ya. Untuk sehat itu harus netral, kurang lebih 7 pH-nya begitu. Hunza ini membantu untuk menjaga cairan sel tubuh kita berada dalam kondisi netral ya, sehingga terhindar dari risiko penyakit-penyakit berbahaya, infeksi termasuk juga kanker ya, sel-sel kanker. Itu ya. Jadi penting Hunza ini untuk menetralisir radikal bebas ya. Jadi jelas ya, pada lingkungan kita itu tidak akan mungkin kita bisa terhindar dari radikal bebas. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita untuk menangkalnya ya, dengan meningkatkan fungsi metabolisme tubuh kita, mulai dari sel tadi ya, jaringan organ dan sistem organ, dibantu oleh produk-produk BOB yang luar biasa ini. Yang berikutnya ada kopi bahagia ya. Kopi untuk sementara selama puasa saya tidak merekomendasikan diminum setiap hari ya. Boleh nggak? Kalau nggak setiap hari ya boleh lah, sedikit aja untuk rasa gitu. Tapi karena teman-teman sudah lebih tahu lah dampak minum kopi seperti apa begitu ya. Ya, jangan sampai batal justru karena minum kopi begitu. Tersiksa karena minum kopi. Jadi tidak direkomendasikan diminum setiap hari ya selama puasa khususnya begitu. Jadi nanti diatur saja begitu ya. Sebaiknya dibatasi atau dihindari, utamanya jika memiliki keluhan-keluhan ya. Selama ini memiliki keluhan susah tidur misalnya ya, ada insomnia, atau gangguan jantung dan sebagainya. Ya dihentikan saja dulu ya. Jadi jangan kandung kemih dan sebagainya. Jadi untuk kopi ini dikurangi atau bahkan pada beberapa kasus sebaiknya dihindari begitu ya. Bina rapat, nah ini disarankan diminum jika diperlukan ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jika tadi dikhawatirkan terjadi gangguan biasanya ya pada pola menstruasi atau siklus haid begitu, karena faktor pola makan yang berubah begitu ya, bisa saja terjadi karena nanti regulasi hormonal juga bisa terjadi perubahan begitu. Maka untuk stabilitasnya silahkan dikonsumsi bina rapat ya, dengan takaran yang minimal saja, misalnya di pada waktu sahur 2 kali, misalnya dua kapsul pada sahur dan 2 lagi pada waktu berbuka begitu ya. Slimming tea baik justru diminum rutin sesuai dengan kebutuhan, terutama jika yang sedang dalam proses program diet begitu ya, penurunan berat badan atau program detox ya, yang disarankan sesuai dengan keluhannya ya. Silahkan diminum dengan rutin sesuai dengan takaran yang tadi dianjurkan ya, direkomendasikan ya. Sama juga dengan insulin tea, jangan dihentikan khususnya bagi yang sudah bermasalah dengan kadar gula darahnya. Air boba juga diminum bagus ya, jika disediakan untuk sahur buka begitu, minum air beningnya dari air boba begitu. Jadi akan membantu proses perbaikan sel-sel secara umum ya, dan juga mensuplai asupan cairan berkualitas.